sejahtera untuk kita semua. Baik, kita memulai pembelajaran. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, mari kita lakukan doa menurut agama yang percayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Mana namanya itu? Akhirnya berdiri. Mulai. Semangatnya untuk memulai pembelajaran. Silakan kembali. Kita absen terlebih dahulu. Hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Terima kasih. Materi pembelajaran kita untuk hari ini bahaya narkoba dan pencegahannya. Sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran tentang bahaya penyalahgunaan naksa, apa saja yang sudah kalian pelajari di pembelajaran sebelumnya? Bola kaki, terus, ya terus, badminton, ada lagi? Senam lantai, ada lagi? Lompat jauh, ada lagi? Lompat cakram, ada lagi? Ya bagus. Semua yang kalian pelajari itu adalah jenis olahraga. Lalu kenapa kita mempelajari sekarang tentang narkoba, tentang psikotropika, tentang zat adiktif, tentang narkotika. Jadi hubungannya adalah olahraga salah satu cara untuk hidup sehat. Dan narkoba ini contoh hidup yang tidak sehat. Baik. Jadi keterkaitannya antara olahraga yang kalian lakukan atau yang kalian pelajari di pelajaran sebelumnya adalah tentang pola hidup yang sehat. Dengan kalian mempelajari tentang bahaya penyalahgunaan naksa, maka kalian akan semakin paham tentang bagaimana hidup sehat dengan berolahraga. Itu yang terpenting. Pola hidup kalian sehat sebagai peserta didik memungkinkan kalian untuk mencapai prestasi yang maksimal dalam belajar. Jadi yang sangat penting kita pelajari pada hari ini adalah bagaimana dampak dari penyalahgunaan narkoba. Dampak negatifnya itu sangat menghancurkan. Sebab efek dari narkoba itu rata-rata merangsang kerja otak dari manusia. Oke, kita lanjutkan pada tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menunjukkan sikap religius sebelum dan setelah tawakal dan berperilaku baik. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin, sportif, kerjasama, percaya diri, dan kerja keras selama mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif, dan obat berbahaya lainnya. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif, dan obat berbahaya lainnya. Yang kelima, peserta didik dapat menganalisis bahaya narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif, dan obat berbahaya lainnya terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Yang keenam, peserta didik dapat mempraktikkan pola hidup sehat dengan
menghindari dan menjauhi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif, dan obat berbahaya lainnya terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Itu tujuan kita mempelajari materi pembelajaran tentang penyalahgunaan narkoba. Itu tujuan kita belajar pada hari ini. Baik, kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan naksa? Jadi naksa itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Apa yang dimaksud dengan narkotika? Narkotika adalah zat atau orang yang dari tanaman atau tanaman baik sintetis maupun dari sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sekarang, apa yang dimaksud dengan psikotropika? Psikotropika adalah zat atau orang yang mengkonsumsi obat bersama satu kenakalan yang menimbulkan perubahan perilaku, emosi, bergerak secara berpikir, perubahan perasaan tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada kepercayaan. Apa yang dimaksud dengan zat-zat adiktif lainnya? Zat adiktif adalah zat-zat yang bisa menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Orang yang mengalami adiksi ini menggunakan zat tersebut secara terus-menerus. Salah satu contoh zat adiktif yang ada di dalam keseharian kita adalah kafein atau dalam kopi dan teh. Sekarang kita lanjut. Perhatikan sekarang layar info. Kita akan melihat bahaya-bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ini apa ini orang? Ini stres ya? Gambar ini menunjukkan gambaran orang yang akan digambar, bukan menunjukkan gambaran kalian. Kita lanjut. Tulisan yang di layar dibaca. Silakan. OMG tidak ada Apa BSN itu? Badan tiga. Ini hanya menggambarkan situasi yang terjadi. Bukan menggambarkan situasi dan kondisi terjadi. Kita lanjut. Silakan dibaca lagi. Jadi 6,9 tahun 2020 dan 2021 kemarin. Kita lanjutkan lagi. Silakan dibaca. Ini adalah data ini menunjukkan besarnya penanganan perkara dalam penanganan hukum tindak pidana umum. Jadi narkoba itu memiliki posisi yang terbanyak. Kita lanjut lagi. Silakan dibaca dari yang atas. Silakan.
kalian? Lanjut yang di bawahnya. Sekarang kita lihat efek waktu pakai, efek setelah pakai. Ada alasan orang menggunakan naksa. Sekarang kita baca lagi. Rayakan online. Nomor satu. Itu presentasi alasan kenapa orang menggunakan naksa. Sekarang kita lanjutkan di penayangan video. Kenapa informasi ini penting? Karena di masa ini penyalahgunaan narkoba sasarannya adalah para kaum milenial, para remaja. Kenapa kaum milenial dan para remaja? Kaum milenial itu adalah sasaran untuk para bandar narkoba ini. Kenapa demikian? Kita akan bahas bersama kami. Narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia. Jutaan manusia terjebak dalam jerat hitam narkoba. Korban penjatuhan, saat yang sama jutaan manusia mati sia-sia. Jerat jahat narkoba bahkan membuat zat beracun merusak organ vital tubuh seperti kerja jantung, paru-paru, liver, ginjal, dan otak. Sebelum akhirnya berhenti berfungsi.
pecandu narkoba di tanah air mayoritas anak-anak usia 15 hingga 24 tahun. Kondisi psikologis yang labil hingga kondisi keluarga yang tidak harmonis menjadi pintu masuk utama generasi baru terus dalam lembah narkoba. Polisi menangkap artis X atas dugaan menggunakan narkotika. Juga pengguna seks pada meningkat sekitar 15.000 jiwa pada 11 tahun. Selama itu berita ini. Tak seindah pelangi. Aku merasa badai serotonin yang kurasakan menenangkan. Tak seindah beban-beban di kelas akhir sekolah menengah atas. Aku ingin bisa memahami matematika dengan mudah. Kalian sama-sama masuk rumah. Sayangnya, aku tak mampu bekerja sejenius itu. Aku mengenal penyebab serotonin di otakku ini. Hingga aku sadar ini teramat sangat menyenangkan dan membuatku kebahagiaan. Aku merasa tak butuh lagi teman yang ada di sisiku. Obat-obat ini bisa jadi teman terbaik. Menurutku, ini suatu penemuan terbaik. Siangnya, aku tak tahu ini akan merubahku menjadi orang lain. Mungkin mereka akan menikmatinya sama seperti dulu. Namun sebetulnya tidak. Ini menjadi seperti duta besar. Aku merasakan nikmat yang sementara. Aku harus pulih dan menderita sakit yang tak Saya seorang ibu biasa, ibu yang mencintai dan menempatkan keluarga di atas segalanya. Mungkin seperti Anda juga. Impian saya sederhana, membahagiakan keluarga, juga membesarkan anak yang berbakti dan berprestasi. Seluruh waktu dan tenaga saya kerahkan untuk mewujudkannya. Tapi tentu saja, hidup tidaklah mudah. Sebaik apapun kita berusaha, ada hal-hal yang menentang.
Jadi penggunaannya aku ini menggunakan akhir-akhir ini begal keras. Oke, membantu apa kemana? Iya. Tagihannya akan segera saya lunaskan. Kalian tahu nggak dia? Ayah mau dibilang sekarang sih asli mas harus belajar ya bu ya. Apa kan nggak boleh aku aku pulang nih udah ada kasih dulu. Itu ambil ya. Angga, mau kemana? Angga, apa Angga? Angga masuk rumah sakit. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan menimpa keluarga kita, anak kita. Bisa jadi itu merupakan hal buruk, sebuah tragedi ataupun musibah yang membuat hati kita runtuh. Namun, ketika hal itu terjadi, sepedih dan seperih apapun, pastikan kita selalu di sisi mereka. Zaman memang sudah berubah, dan untuk menjadi orang tua yang baik, saya penuh dengan tantangan. Bersikap acuh dan bersahabat bukanlah jawaban. Akan kasih sayang dan perhatian kita lah yang akan mereka dilakukan. Kita mesti berkomunikasi, senantiasa terbuka dan saling berbagi saat suka maupun duka. Kita tidak boleh menyerah, karena kepada kita mereka bergantung. Anda baru secercah cahaya, Anda adalah harapan. Hasil melihat hasil yang berbeda menggunakan obat. Seperti yang kita ketahui, narkoba sudah mulai digunakan tanpa mengurangi beragam studi dari psikologi maupun neurokognitif yang menunjukkan bahwa hampir semua pengguna menggunakan narkoba bukan karena bisa mengkonsumsi dengan mudah, tetapi karena mereka merasakan isolasi dan merasa ditolak oleh keluarga maupun lingkungan pertemanannya. Jadi mereka menggunakan narkoba karena ketika mereka menggunakan narkoba itu merupakan pintu beralih ke sosial baru yang mereka anggap bisa
Kita sebagai orang Indonesia belum mengecilkan orang-orang yang kita anggap tanda petik aneh atau pelakor dengan kita. Hasil kesimpulan itu didapat dari beragam studi yang mengikuti belasan ribu sampai puluhan ribu pengguna narkoba di berbagai belahan dunia, dari Asia maupun di Eropa sampai di Amerika. Solusi praktis yang bisa mulai kita lakukan dalam diri kita sendiri terkait pengelolaan narkoba adalah mulai menjadi awalan positif dalam lingkungan keluarga kita sehari-hari, dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan teman. Kita dapat mulai melatih diri untuk lebih care, untuk lebih bisa mengatur keadaan kita. Mungkin bahkan kita bisa berkomentar dalam media sosial sekalipun. Jadi ini bisa kita secara singkat, semoga bisa bermanfaat. Setelah kalian melihat gambar dalam tayangan PowerPoint dan animasi-animasi yang ada, dan setelah kalian melihat tayangan video tentang dampak negatif bahaya penggunaan narkoba, masalah apa yang ditemukan? Bagaimana cara kalian menanggulangi, mencegah, dan menghindarkan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat dari jerat bahaya penyalahgunaan narkoba? Yang ketiga, banyak orang yang sudah tahu bahwa penyalahgunaan narkoba itu berbahaya. Tetapi mengapa masih saja ada yang terjerat dalam lingkaran narkoba? Inilah 3 pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Kalian cari solusinya, permasalahan yang nyata yang ada di lingkungan kalian. Permasalahan ini ada di lingkungan kalian, di dekat kalian, bukan di tempat yang jauh. Baik, untuk menyelesaikan permasalahan ini, silakan kalian bentuk kelompok dan berdiskusi untuk mencari solusi atau penyelesaian masalah atas permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi di lingkungan kalian. Silakan Bapak berikan waktu kalian untuk membentuk kelompok diskusi untuk mendapatkan solusi atas masalah-masalah yang sudah kalian identifikasi. Ayo. Dibuka HP Androidnya, dibuka. Kalian buka di Google, di situ semua data sudah ada, data apa saja termasuk buku yang kalian pegang sekarang itu juga di situ sudah ada dalam bentuk elektronik. Silakan kalian cari. Boleh juga kalian buka itu. Kalian cari informasi tentang bagaimana cara untuk menanggulangi bahaya narkoba. Jika ada yang belum jelas, silakan ditanya Bapak. Biar Bapak bisa mengarahkan kalian.
Ya, silakan. Apa yang akan terjadi jika generasi muda menggunakan narkoba? Apa yang terjadi jika generasi muda menggunakan narkoba? Yang terjadi adalah kehidupan bermasyarakat itu akan kacau balau, dan itu sebenarnya yang harus kalian cari solusinya. Itu tugas kalian sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Baik ya, bagus. Lanjutkan pekerjaannya. Tidak ada yang lain. Silakan. Apakah kecanduan alkohol dan narkoba itu bisa ditemukan? Ini pertanyaannya sama juga dengan kelompok tadi. Sebenarnya bisa direhabilitasi, ya, bisa direhab. Tetapi tetap efeknya itu ada. Akan susah membuat orang yang sudah kecanduan berat narkoba itu untuk pulih seperti semula. Dan itu sebenarnya kalian yang harus menjawabnya, solusinya. Lanjut. Ya, silakan. Agak keras, agak keras. Bagaimana cara mencegah agar kita tidak tergoda narkoba? Mencegah supaya tidak tergoda narkoba. Dan itu sebenarnya ya Bapak suruh kalian untuk mendiskusikannya, menjawab itu bagaimana solusinya. Jadi kalian itu mencari solusi dalam diskusi. Ada banyak cara. Salah satunya kalian aktif dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Punya kegiatan ekstrakurikuler sekolah, kegiatan keagamaan, itu untuk mengalihkan pemikiran kalian. Karena pemikiran adalah produk dari pikiran. Dan apa yang kalian pikirkan itu akan membawa kalian kemana arahnya. Ya, silakan. Apakah ketagihan bermain video game, lalu internet, media sosial, apakah sama dengan narkoba? Ada kesamaannya. Kesamaannya adalah sama-sama kecanduan. Sama-sama kecanduan. Tetapi kecanduan yang kalian maksud itu adalah kecanduan yang bersifat mental, dan itu berurusan memang dengan pikiran bawah sadar. Penjelasannya panjang, tetapi untuk sekarang kalian selesaikan dulu apa yang sudah Bapak berikan kepada kalian tadi tentang masalah-masalah yang sudah kalian lihat dalam tayangan video tadi, yang sudah kalian temukan. Lalu kalian selesaikan dua pertanyaan terakhir itu. Ya, silakan. Sekarang kalian presentasikan hasil penyelidikan kalian tadi terhadap permasalahan-permasalahan yang sudah kalian temukan. Satu persatu nanti kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil penemuan kalian. Waktunya silakan. Maka
Riza, Agus Bastian, Modestus Kemayo, Adriano Mercy, Naki, Deki, Diego, Lima, Nadira. Pertanyaan, apa permasalahan? Satu, apa permasalahan yang kalian temukan? Dua, bagaimana cara menanggulangi, mencegah dan menghindarkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat dari jerat penyalahgunaan atau nafsa? Tiga, banyak orang yang tidak tahu bahaya penyalahgunaan nafsa, tapi mengapa masih ada yang terjerat dalam hubungan narkoba? Jawaban, satu, bahaya penyalahgunaan nafsa. Seorang yang sudah terkena narkoba akan mengeluarkan segala cara untuk mendapatkan narkoba tersebut selain memberikan efek stamina bagi di mana narkoba juga menyebabkan seorang mengalami halusinasi, menjadi tidak kesadaran dan dapat berbahaya menyebabkan kematian bagi pengguna. Dua, upaya menghindari narkoba di lingkungan masyarakat. Satu, jangan pernah mencoba menggunakan narkoba atau mentransfusikan sebagai untuk alasan pengobatan rekreasi. Dua, mencari tahu tentang apa itu narkoba, apa dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh. Tiga, memiliki lingkungan pergaulan yang baik. Cara pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap diri sendiri dan lingkungan. Satu, berusaha yang menilai diri sendiri. Dua, meningkatkan rasa percaya diri. Tiga, memberi pergaulan yang baik dan perilaku pergaulan narkoba. Tiga, remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penggunaan narkoba karena selain memiliki sifat dinamis, energi, dan selalu ingin tahu yang sangat tinggi, mereka mudah mengalami tingkat mudah terjatuh dalam masalah penggunaan narkoba. Data remaja pada meningkatkan kesenangan dan memaksimalkan konsekuensinya. Baik, bagus sekali presentasi. Masalah mereka dapat, lalu solusi atas masalah itu mereka bisa menyelesaikan. Tepuk tangan. Silakan tanggapan dari kelompok lain. Berdiri, silakan. Kamu aja. Saya ingin bertanya, apa saja untuk penyakit yang dapat diobati dengan narkoba? Baik, jadi penyakit pengobatannya menggunakan jenis narkoba. Artinya mungkin bisa bertahan efek rasa cinta dan sakit Bisa. Kelompok yang selanjutnya silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok 1 Dina, 2 Lora, 3 Depresi, 4 Intan, 5 Rita, 6 Evan, 7 Bajan Nandi, 8 Kebesko. Nomor 1. Apa permasalahan yang kalian temukan? Jawaban. Masalah narkotika di Indonesia merupakan masalah bersama dan negara ini termasuk daerah rawan bagi para remaja. Narkotika dan obat-obatan terlarang sangat berpotensi merusak moral khususnya generasi muda dan masa depan bangsa. Masifnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini memerlukan sosialisasi tentang bahayanya narkoba. Oleh karena itu, narkoba harus tetap ditegakkan oleh seluruh elemen. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara menanggulangi mencegah diri sendiri, keluarga dan masyarakat dari jerat bahaya penyalahgunaan nafsa? Jawaban.
ikuti proses rehabilitas atau pengobatan sampai selesai. Hindari kelompok yang menyalahgunakan nafsa. Jika kembali menyalahgunakan nafsa, segera hubungi dokter atau pusat rehabilitas. Pertanyaan juga, banyak orang yang sudah tahu bahaya penggunaan nafsa, tetapi mengapa masih ada yang terjerat dalam lingkaran narkoba? Jawabannya, alasan seseorang menjadi pecandu narkoba dipengaruhi oleh 3 hal. Hal seperti kondisi psikologis, trauma sosial, dan gangguan mental kerap kali menjadi faktor utama. Dan kasih presentasi kelompok kami, ada yang ingin bertanya? Kapan Hari Anti Narkoba Nasional? Baik, kami akan menjawabnya. Hari Anti Narkoba Nasional yaitu setiap tanggal 26 Juni 1989 sampai sekarang. Selanjutnya, silakan maju ke depan. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Kami dari kelompok 3, nama anggota kelompok Mario Lawanata, Muhammad Fajar Alfiantoro, Noravita, Octaviani, Octavianus Moreno, Askalia Indi, Paul, dan Tilatia Estefania. Tugas nomor 1, apa permasalahan yang kalian temukan? Permasalahan yang kami temukan bahaya penyalahgunaan nafsa. Jika tidak dihentikan dapat menyebabkan kecanduan, dan apabila kecanduan merugikan orang lain ketika di bawah pengaruh nafsa. Ketika penderita telah mencapai fase kecanduan dan mencoba untuk menghentikan kebiasaan tersebut, dia akan mengalami gejala obat atau nakal. Fase kecanduan terhadap penyalahgunaan nafsa yang terus dibiarkan berisiko menyebabkan kematian akibat overdose. Komplikasi yang dapat timbul akibat penyalahgunaan nafsa tergantung pada zat yang digunakan, halusinasi dan kejang, penggunaan methamphetamine, opiat dan kokain, lalu kebingungan dan kehilangan kesadaran, penggunaan MHB dan dehidrasi, gangguan elektrolit, dan kerusakan memori obat otak, penggunaan ekstasi dan modi. Pertanyaan nomor 2, bagaimana cara menanggulangi, mencegah, dan menghindari risiko keluarga dan masyarakat dari jerat bahaya nafsa? Jawabannya, jangan pernah mencoba menggunakan narkoba atau narkotika. Mencari tahu tentang apa itu narkoba serta atau mekanisme kesehatan memilih lingkungan pergaulan yang baik, melakukan berbagai kegiatan positif seperti belajar ataupun berolahraga, gunakan waktu yang untuk bersantai bersama keluarga. Jika memiliki permasalahan, jangan gunakan narkoba sebagai pelarian atau jalan keluarnya, tetapi berpikir ibadah. Pertanyaan nomor 3, banyak orang yang sudah tahu bahaya penyalahgunaan nafsa, tetapi mengapa masih ada yang terjerat dalam lingkaran narkoba? Jawabannya, karena rasa ingin tahu yang tinggi dan menggunakannya sebagai alasan untuk meredakan gejala yang dialami. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Saya Albertus Kamayagu, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana sikap kita terhadap mereka yang sudah lanjut terjebak dalam dunia narkotika? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawaban, kita harus menghindari orang tersebut dan menasihati agar tidak menggunakan narkoba karena dapat membahayakan diri sendiri dan orang tua. Baik, ada yang lain? Silahkan. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya,
Apa itu overdosis? Apa penyebab dan efeknya? Pertanyaan dari kelompok A. Overdosis adalah efek samping serius yang timbul karena mengonsumsi obat lebih dari jumlah normal. Efeknya adalah bisa mengakibatkan kematian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Nama kelompok 4: Berlagung Empu Awang, Rasi Avandri, Rio Gidius Egi, Rizky Fibia Putri, Robi Sugara, Senjana Mimi, Syahrial Sabirin, Wahyu Bakti Persada, Lina. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Pertanyaan: apa permasalahan yang kalian temukan? 1. Bahaya dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba, serta pembahasan dan bahayanya nafsa, dan cerita atau pengalaman dari orang yang kecanduan narkoba tidak diterima dengan baik di lingkungan. 2. Bagaimana cara menanggulangi, mencegah, dan menghindarkan diri sendiri, keluarga, masyarakat dari jerat bahaya nafsa. Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif, dan upaya yang paling manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif. Promotif. Program ini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Preventif. Bentuk-bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini: A. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba. B. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya. C. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat. Kuratif. Membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Rehabilitatif. Upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Represif. Program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba secara hukum. 3. Banyak orang yang sudah tahu bahwa penyalahgunaan nafsa, tetapi mengapa masih ada yang terjerat dalam lingkungan narkoba? Karena sekali saja orang menggunakan narkoba, dia akan menjadi ketagihan dan akan melakukan hal itu, meskipun dia tahu bahwa narkoba dapat menimbulkan hal buruk bagi dirinya karena dia telah candu terhadap narkoba. Sekian hasil presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Silakan, kelompok lain bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 2, saya ingin bertanya. Bagaimana cara mengetahui kalau keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar saya merupakan pemakai atau pengedar narkoba? Kami akan mencoba menjawab. Kita dapat melihat dari perubahan fisik. Contohnya, mata merah, cekung atau sayu, pupil melebar atau menyempit, penurunan berat badan secara drastis, perubahan kebersihan, masalah gigi, perubahan kulit, masalah tidur atau tidur terlalu banyak, wajah pucat dan bibir tampak kehitaman. Ada tanda bekas luka sayatan pada tangan dan sering sakit. Ada lagi? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya wakil dari kelompok 1. Apakah narkotika itu memiliki manfaat sendiri? Ada manfaat sendirinya. 1. Penggunaan narkotika dalam bidang kedokteran. Upaya digunakan program penanganan COVID. Sebagai asisten dalam sebagai antivirus kuat. Oksigen adalah hasil olahan dari opium atau instrumental. Heroin, obat sirup yang sangat mudah membuat seseorang kecanduan karena efeknya sangat kuat. Metadon digunakan sebagai analgesia bagi penderita rasa nyeri. Floriden sebagai analgesia. Jantung, tanaman yang nanti diproses menghasilkan opium.
2. Penggunaan psikotropika dalam bidang kedokteran. Asam barbiturat sering digunakan untuk menghilangkan cemas sebelum operasi. Baik, sudah jawab, silakan. Ada pertanyaan lagi? Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, jika minuman keras bisa mempengaruhi tingkat penggunaan narkoba, mengapa ada minuman keras yang dibolehkan? Standarnya seperti apa? Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari yang kedua. Secara umum, batas aman minum alkohol adalah 2 minuman atau kurang dalam sehari untuk pria, serta 1 minuman atau kurang dalam sehari untuk wanita. Adapun standar 1 minuman alkohol tersebut setara dengan takaran berikut: 350 ml atau 1 gelas besar dengan kadar alkohol 5%. Baik, demikian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Sekarang kalian perhatikan. Tadi sudah ditayangkan video tentang dampak penyalahgunaan narkoba dan sudah diperlihatkan gambar-gambar dan animasi tentang penyalahgunaan naksa. Bagaimana dampak penyalahgunaan itu sangat memberatkan pemerintah, masyarakat, memberatkan bahkan keluarga. Dampak-dampak dari penyalahgunaan narkoba itu buruk sekali, sebab orang yang sudah kecanduan kembali ke kondisi normal. Karena apa yang sudah terkenal sebenarnya adalah pikiran bawah sadar dia. Yang bisa menangani hanya psikolog, ahli-ahli kejiwaan. Makanya di tempat rehabilitasi seperti di Lido, Bogor, itu rata-rata bukan psikolog, karena ini sudah menyangkut kejiwaan. Makanya orang yang sudah terjerumus ke lembah hitam narkoba itu sulit kembali di kondisi normal. Dan kalaupun dia kembali, biasanya masyarakat akan menolak. Makanya di video terakhir tadi Bapak ulang, maksudnya adalah supaya kalian menjadi orang yang baik, yang benar. Salah satunya tidak mengucilkan orang-orang yang seperti itu, tetapi tetap membentengi diri dengan iman supaya kalian tidak ikut mereka. Refleksi kita dalam pembelajaran tadi. Kita lanjutkan dengan evaluasi. Baik ya. Jadi LKPD sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp kelas kalian. Di grup WhatsApp PCOK kelas 10 IPS 1. Dan evaluasi pembelajaran itu juga sudah Bapak bagikan kemarin di grup WhatsApp PCOK kelas 10 IPS 1. Tetapi Bapak akan mengulangi kembali. Jadi yang saya, ini adalah evaluasi nanti yang akan kalian kerjakan. Kalian perhatikan. Evaluasi pembelajaran kemarin ada penilaian. Enggak, penilaian ini namanya. Kalian lihat ini ada linknya. Kalian masukkan di link ini dan kerjakan. Lalu ada penilaian kognitif, pengetahuan. Kalian lihat soal-soalnya ada di link ini. Dan ini juga sudah ada di Google Drive Bapak. Ini silahkan kalian akses. Lalu lanjut, ada kisi-kisi soal, ada penilaian keterampilan. Dalam penilaian keterampilan ini, kalian membuat slide PowerPoint. Dari PowerPoint kalian itu kalian kumpulkan di link yang ini. Jadi
kalian kerjakan evaluasi ini dan dikumpulkan di link yang sudah Bapak sebutkan tadi. Hasilnya nanti akan Bapak umumkan di kelas setelah penilaian. Ya, Bapak rasa pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Dapat doa, silakan. Siapkan salam.